Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya para ikhwan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanassalul khairat wal barakat wa bi taufiqi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikuti kami, kita awali dengan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, ada di buku yang ditandai sampai mana? Karena sudah setahun kita nggak ngaji. Ada halaman 21. Oh, 31. Ada lagi Pak itu? Hah? Sudah hijrah ke Habasah. Ya, baik. Ya, alhamdulillah. Mohon maklum ya, sampai lupa kajiannya sampai mana. Hijratul Habasyati Ats-Tsaniyah. Hijrah ke Habasah yang kedua. Habasah itu kalau secara geografis sekarang mana? Ethiopia ya. Sudan. Habasah itu kalau sekarang di peta itu ya Ethiopia, Sudan itulah sekitar itu. Hijrah. Apa itu hijrah para ikhwah? Hijrah itu apa? Pindah. Minimal kalau hijrah itu dua. Pertama pindah, kedua berubah. Namanya hijrah. Jadi makna hijrah itu pertama pindah, kedua adalah berubah. Hijrah. Makanya para ulama membagi dua hijrah dengan arti pindah, namanya hijrah makani. Hijrah dalam arti berubah namanya hijrah maknawi. Berubah. Kalau Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah namanya apa? Makani, dari satu tempat ke tempat lain. Kalau Nabi Ibrahim dari Babilonia ke ke Palestina, makani. Kalau kita nih dari malas ibadah menjadi rajin ibadah namanya maknawi. Itu hijrah. Jadi hijrah itu nggak akan pernah usang syariatnya, karena maknanya dua. Kalau nggak makani adalah maknawi. Maka kata Nabi setelah Fathu Mekah, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah makani. Yang ada adalah hijrah maknawi. Nah, ini memang sangat strategis, itu namanya hijrah. Makanya dalam Al-Qur'an orang yang berhijrah itu akan mendapatkan satu, ya kan? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira. Orang yang hijrah baik makani maupun maknawi akan Allah berikan relasi hidup yang lebih luas. Yang kedua wasa'ah, Allah akan beri rizki yang banyak. Nah, ada buktinya enggak? Para nabi itu ketika
Nabi Muhammad dan para sahabatnya setelah hijrah, kehidupan mereka semakin lapang. Relasi mereka semakin luas. Dan nggak ada ceritanya tambah miskin, yang ada tambah kaya. Itu memang begitu. Surat An-Nisa ayat 100. Kalau surat Al-Baqarah 218, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang berhijrah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita ini nggak ada kata lain selain ya memang harus berubah menjadi lebih baik. Itu namanya hijrah ma'nawi. Nah, apalagi yang sudah di atas umur 50-an, ini rata-rata 40 apa 50-an? Oh 30 ya. Nah, Pak Tukimin lah yang paling muda. Yang lain udah pada pensiun, Pak Tukimin belum sendiri. Ya, ini kan namanya waktu, bersyukur tentang waktu, ya kan? Ya. Kan kalau waktu ini ya terkait dengan hijrah nih, berubah, memang harus berubah. Nabi saja dinamis tuh, nggak stagnan, nggak berhenti, berubah, baik makani maupun maknawi, begitu. Nah, kita juga ini akan berubah. Kalau kita nggak berubah, waktu yang memaksa kita untuk berubah, ya kan? Berganti tahun berubah tuh yang namanya umur. Ya, harus ada perubahan. Nah, gitu ya. Nah, kalau istilah kita pulang kampung nih, kita sudah masuk tol mau ke Surabaya, semakin dekat dengan kampung halaman. Jangan lupa, ada nggak di tol itu mundur? Ada toh, maju terus. Nah, kampung halaman kita kan akhirat. Bertambahnya waktu itu bukan semakin jauh dari kampung halaman, semakin dekat. Nah, sadar apa enggak kira-kira? Ya kan? Ini waktu nih, menarik memang ya Allah. Waktu itu minimal satu-satunya nikmat yang Allah berikan sama kepada manusia ya waktu. Rizki beda, istri beda, rumah beda, mobil beda, tapi waktu sama 24 jam. Nah, tinggal kita bisa menggunakannya atau tidak. Ya kan? Yang kedua, waktu itu satu-satunya nikmat yang sangat berharga. Maka pada ayat diulang-ulang, orang nanti ketika ajal datang, yang diminta oleh hamba kepada Allah bukan harta, tapi waktu. Ya Allah, tundalah kematian saya. Berarti yang diminta apa? Waktu. Ini waktu sangat bernilai. Nah, waktu itu berjalan begitu cepat. Ini yang ketiga. Bentar-bentar, pagi, siang, seminggu, sebulan, cepat sekali itu namanya waktu. Ya kan? Subhanallah. Jadi mesti kita sadari. Maka orang beriman itu sensitif sekali dengan waktu. Sensitif. Maka kata Nabi, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari, nah, memang waktu. Nah, yang keempat, waktu itu kalau sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Nah, ini kajian ini bukan yang lalu, yang sekarang, dan tidak akan pernah terulang lagi dalam hidup kita. Masya Allah. Maka bersyukurlah karena kita memang sedang menunggu jadwal pulang kampung. Ya Allah, dunia kan bukan tempat tinggal abadi, tapi tempat meninggal. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kamu akan dikembalikan lagi ke tanah, nanti pada hari kiamat dikeluarkan lagi dari tanah. Itulah kita di dunia ini, Masya Allah. Ini nggak nakut-nakutin yang sudah tua ya. Masalah mati mah Pak Haji nggak urusan tua muda. Yang muda duluan banyak. Sampai yang tua ngomong saya udah tua kok nggak mati-mati, malah yang muda-muda mati. Gitu ya. Itu namanya usia, ya Allah. Bisa dipahami ya Pak Raywan ya? Ini hijrah nih, hijrah ke Habasah. Tadi hijrah itu apa tadi? Pindah dan berubah. Nah, kalau hijrah yang namanya pindah namanya hijrah makani. Memang harus saya ulang-ulang biar ingat. Yang kedua, kalau yang pindahnya berubah, hijrahnya berubah apa namanya? Maknawi.
Keuntungan orang hijrah apa tadi? Satu, relasi hidup yang semakin banyak. Yang kedua, rizki yang semakin luas. Tiga, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu coba kalau bertahan di kampung nggak hijrah ke Jakarta, kayaknya beda toh. Nah, Masya Allah, ini pentingnya hijrah, baik makani atau maknawi. Tapi hijrah berubah punya tujuan, bukan hanya sekedar berubah saja. Kalau Nabi hijrahnya jelas tujuannya. Begitu nyampe di Madinah, diganti itu namanya Yasrib menjadi Madinah. Apa itu Madinah? Kota. Nah, jadi Nabi itu bawa misi. Misinya itu apa? Tuh, makanya membangun peradaban. Sebelum yang lain ganti dulu namanya, karena nama itu sangat berarti. Masya Allah, ya kan? Hijrah. Digantilah Madinah, namanya kota peradaban itu Madinah, kota besar. Nah setelah itu apa? Membangun masjid. Alhamdulillah. Kenapa? Karena yang ingin dibangun oleh Nabi itu memang itu tadi, peradaban. Peradaban yang berdasar kepada akhlakul karimah. Bukan hanya sekedar SDM yang cerdas. SDM yang cerdas belum tentu akan membawa kemanfaatan banyak kalau enggak didasari dengan akidah dan akhlakul karimah. Nah, inilah yang menjadi PR negeri kita kan hari ini. Kira-kira ya Allah luar biasa. Ya kan? Ya Pak. Senang kalau lihat Jawa tuh lihat. Jalan tol membelah sawah. Padahal tanpa kita sadari berapa ribu hektar tuh habis. Masya Allah, ya kan? Jadi Indonesia hari ini sawah lah, padi itu bukan tambah banyak hasilnya, tambah sedikit. Nah, itu kan Jawa yang menjadi sentra padi tuh dibelah. Banten yang jadi sentra padi, padinya sawahnya udah pada jadi perumahan, hilang sekian hektar. Masya Allah. Nanti ujung-ujungnya impor lagi. Gitu. Subhanallah. Nah, kemarin ribut tuh Eropa, gara-gara Indonesia dan daerah Asia Tenggara banyak kehilangan hutan. Ya kan? Nah, Indonesia kehilangan hutan kok 12 juta hektar. Tapi diam-diam muncul kebun sawit 12 juta hektar. Berarti hutannya jadi kebun sawit. Kebun sawitnya ekspornya mahal, duitnya banyak. Yang kaya ya orang-orang yang bermodal. Karena yang beli ujung-ujungnya bukan pribumi tapi ya Allah, kan ini bukan sesuatu yang itu. Coba nikel, wah berkali-kali pidatonya nikel luar biasa itu. Kerusakan alamnya kayak apa? Ekspornya memang luar biasa, miliaran dolar. Tapi buat siapa? Di sananya miskin aja tuh. Ini PR kita Indonesia. Ya Allah, luar biasa toh. Subhanallah. Ya utangnya berapa? Loh, bayar bunganya saja. Ini bukan riba, bukan bunga. Ya, bunga riba 400 triliun coba bayar. Setiap bulan itu baru bunganya doang. Nah, kalau sama pokoknya, hampir 1000 triliun, 900 triliun. Waduh, luar biasa. Nah, gitu kan. Jadi Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Nah, kita kemerdekaan ini agak ramai di mana-mana ya kan. Ya, lomba-lomba makan terong, gitu kan. Dangdut. Ya Allah, banyak. Tapi makna mensyukurinya itu yang berat. Ya kan? Mensyukuri kemerdekaan. Ya kan? Mestinya pertama ingat loh perjuangannya dulu. Para ulama, para kiai, para santri, sampai resolusi jihad oleh siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, belum lagi Bung Tomo, Allahu Akbar pakai takbir, ya kan? Nah, yang kedua kan mensyukuri itu ya menjaga pahlawan, menghormati pahlawan, ya kan? Menghargai pahlawan, menghormati pahlawan. Yang ketiga apa kira-kira? Menjaga dan meneruskan cita-cita para pendiri bangsa.
Apa cita-citanya? Membangun kesatuan dan persatuan. Oh, luar biasa kalau diingat-ingat. Yang kedua, bagaimana kerjasama antar golongan. Itu cita-cita itu pendiri bangsa. Pertama, membangun kesatuan dan persatuan. Yang kedua, kerjasama antara kelompok yang ada di negeri. Coba, ini kan mau tahun politik toh itu. Ya Allah, kita pengalaman kemarin tuh, ya Allah, kampret sama kecebong itu kan, jangan sampai terulang lagi. Subhanallah, gitu kan. Kita korban dari segelintir orang yang berambisi untuk menjadi pemimpin loh. Sampai muslim dengan muslim lupa diri, lupa bersaudara. Ya Allah, gitu kan. Padahal ya sama-sama Allahu Akbar belum tentu juga yang memperjuangkan agama. Kurang apa dulu ketika Gus Dur jadi presiden, Amin Rais jadi apa dulu? Ketua MPR, nyatanya ya Islam nggak diangkat, belakangan saja gitu kan. Nah, kan juga menjadi pelajaran. Ya kontestasi pilpres ya jangan sampai itu kan hanya seremonial demokrasi 5 tahunan, ya kan? Nah, subhanallah. Kira-kira begitu. Nah, yang berat itu yang kedua, menjaga kemerdekaan. Memang nggak enak yang namanya terjajah itu nggak enak. Bani Israel itu terjajah nggak enak. Dan memang Allah benci penjajahan. Maka diutuslah Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel. Masya Allah, Nabi Musa. Kita lihat nih Nabi Muhammad nanti ini hijrah ini kan karena apa? Karena tertekan, hijrah toh karena nggak merdeka, mau ibadah nggak merdeka, mau sholat nggak merdeka, mau berdakwah nggak merdeka, sampai pada tingkat intimidasi. Maka itulah sebab kenapa ada hijrah di zaman Nabi, baik hijrah ke Habasah maupun hijrah ke Madinah. Karena apa? Karena nggak merdeka itu nggak enak. Kalau nggak percaya tanya sama yang pernah di penjara. Ada yang pernah penjara? Nggak ada ya. Ya Allah, walaupun sekelas Sukamiskin tuh di sana orang kaya-kaya semua, kamar bisa dibeli, tetap nggak enak yang namanya dijajah itu. Masya Allah. Rohingya kayak apa, ya kan? Igur kayak apa? Dan yang menjadi penjara dunia hari ini Palestina tuh kayak apa? Gak enak di penjara. Nah kita Indonesia sudah merdeka. Tapi bagaimana merdeka ini menjadi bangsa yang sejajar dengan yang lain? SDM-nya melimpah, tapi kok enggak masih terjajah lagi. Akhlakul karimahnya yang kurang apa lagi kita ya Allah. Ya kan? Alumni S1, S2 sampai mentok doktoral itu luar negeri semua. Begitu pulang SDM-nya sudah bagus kok enggak bersaing dengan negara yang lain. Nah ini juga ternyata tadi membangun SDM untuk kemakmuran Indonesia dan sebesar-besarnya untuk rakyat ternyata juga belum, malah PR-nya tambah besar loh. Ya Allah, jadi apa nih? Kan jadi PR bagi kita. Indonesia gitu loh ya Allah, luas sekali. Berapa pulau Pak? Dari Sabang sampai Maroke, dari Pulau Minangas sampai Pulau Rote. Hah? Miangas sampai Pulau Rote. Berapa pulaunya? 17.000 pulau. Coba bayangkan. Kurang apa lagi kan? Penduduknya berapa, Pak Haji? 276 atau 78 juta yang tahu. Hah? 280 jutaan. Ya, mungkin kalau versi BPS 278 jutaan. Ya kan, etnisnya berapa, kan luar biasa nih, sumber daya alamnya luar biasa. Nah, kok sampai sana-sana tadi ngomong apa? Ngomong merdeka ya. Iya ya. Ya itu artinya tadi mensyukuri kemerdekaan hijrah gitu ya. Ya Allah, luar biasa. Kalau ingat. Makanya Nabi tadi membangun peradaban itu memang ya Allah.
Nah, cuman bagaimana nih Indonesia merdeka berkat rahmat gitu. Allah Subhanahu wa taala supaya diridhoi oleh Allah. Ya, dulu seperti para ulama. Ya kan? Loh, para ulama dengan santri dan para kaum muslimin berjuang menang itu karena rahmat Allah benar. Tapi fokus apa yang mereka perjuangkan, ya kan? Agama kan luar biasa. Menang. Nah, Nabi ini dalam perjalanan sejarahnya sesungguhnya pembuktian saja pasti menang itu Nabi. Cuman dinamikanya begitu. Fokus. Nah, kan Nabi, nggak ada yang namanya Nabi itu nggak menang di dunia ini, pasti menang. Siapapun ya yang menjadi pembela agama Allah pasti menang, ya kan? Intan surullah yang surtur, tapi fokus. Nah, Indonesia sudah membuktikan bambu runcing kok bisa mengalahkan apa? Miriam itu kan karena kemenangannya dari Allah. Coba ini Nabi ini nanti hijrah Nabi. Karena Allah akan menangkan agamanya. Kalau bagi Allah mudah. Makanya kalau umat Indonesia ini konsentrasi mensyukuri negeri yang luar biasa ini Baldatun Thayyibatun ini. Dengan apa? Dengan banyak beribadah kepada Allah. Orientasinya jelas ibadah kepada Allah. Perjuang untuk membela agama Allah pasti menang. Karena apa? Karena yang disandarkan hanya Allah. Subhanallah, luar biasa. Pasti menang begitu. Coba Nabi dikepung, ini kan waktu mau hijrah dikepung. Yang ngepung siapa? Saudara apa? Para jawara-jawara. Ya kan? Lalu jawara kok melawan Allah. Walaupun pedangnya tajam baru diasah, tapi ngantuk mana ada dua jawara yang ngantuk menang. Ya kan? Jawaranya sudah kumpul semua nih ngepung. Karena yang dilawan oleh Nabi mah keluar rumah santai saja. Loh, tidur semua nih jawara. Nah, kan kira-kira begitu. Karena yang dilawan Allah, gak bakalan menang. Makanya Indonesia ini kalau pengen menang tadi, orientasi pembangunan masyarakatnya berbasis kepada agama, akidah, dan akhlak. Insya Allah menang. Insya Allah. Nabi Musa coba kayak apa? Yang dilawan bapaknya sendiri, raja yang bapak angkatnya sendiri, raja yang luar biasa. Sepanjang sejarah, hanya tentara yang hebat yang jobdisnya hanya jaga wanita hamil. Itu ya pasukannya siapa? Fir'aun. Kalau yang lain kan tentara hebat menjaga teritorial. Nah, kalau Fir'aun tentaranya hanya jaga wanita hamil. Ini kan luar biasa. Sudah begitu selamat itu namanya Musa. Jadi kalau melawan Allah nggak ada ceritanya menang. Kalau melawan agama Allah, nggak ada ceritanya menang. Loh ini Nabi Muhammad kan hijrah ke sana kemari dalam rangka apa? Menyiarkan agama Allah. Ya kan diintimidasi, dizolimi, diusir. Kemudian apalagi sampai mau dibunuh. Nah yang dilawan bukan nabinya. Nabi ini membawa misi agama Allah. Itu yang membuat menang. Ya enggak Pak Iwan? Ya enggak Pak Iwan? Coba kan Fir'aun gara-garanya kan begitu. Dibisiki oleh penasehat. Oh, ini penasehat ini luar biasa nih. Hai Fir'aun, kerajaanmu akan hancur dengan lahirnya anak laki-laki Bani Israel. Gitu kan nasihatnya. Ini pembisik-pembisik ini yang bahaya ini. Sejak itu muncul peraturan. Seluruh wanita Bani Israel yang hamil diawasi ketat. Oh, jadi jobdisnya langsung berubah itu pasukan itu. Tapi menang nggak kira-kira? Hah? Akhirnya Firaun kalah toh. Nah, jalan tol yang paling cepat dibangun dari zaman Nabi Musa itu, plak jadi tuh. Suramadu berbulan-bulan di Suramadu jalan tolnya. Lampung kagak jadi-jadi sampai sekarang. Nabi Musa hanya sekali pukul, dus jadi tuh jalan tolnya. Ya Allah. Jadi kalau melawan Allah nggak bakalan menang. Kan raja tuh. Nyatanya apa rajanya? Lo ninggalnya cuma keselak air doang. Hep, mati gitu. Nah, makanya hati-hati kalau minum gitu. Baca doa. Apalagi sambil berdiri begini, waduh, kalau keselak tuh kayak Fir'aun mati. Ya, tangan kiri berdiri lagi itu kan ya Allah. Makanya ya ajaran Islam indah sekali. Itu Fir'aun, Masya Allah.
Lah Nabi Muhammad ini proses ada hijrah kenapa? Karena yang dibela agama Allah pasti menang. Satu persatu, tahap demi tahap, begitu menang. Masya Allah. PKI Indonesia kayak apa itu dulu, ya kan? Sudah direncanakan matang dari daerah paling pelosok sampai tingkat. Nyatanya karena memang kan banyak ulamanya, Allah masih melindungi negeri ini. Alhamdulillah. Jadi kalau orientasinya kepada tadi membangun peradaban Islam, ya kan, mengislamisasikan rakyat dengan apa? Dengan akidah yang baik, ibadah yang benar, akhlakul kalimah, berkah, baldatun thayyibatun warabun, pasti begitu, menang ujung-ujungnya. Masya Allah. Kalau udah bicara dengan agama Allah begitu. Tuh 11 September, ya kan, pembelahan yang ikut Amerika Muslim, ekstrem bagus. Yang nggak ikut Amerika labelisasi, labelisasi kan. Kita belajar sejarah kemarin, namanya labelisasi itu udah kerjaan orang Yahudi sejak awal. Itu labelisasi. Nabi itu dilabelin apa? Ya kan, secara personal orang sinting itu. Secara personal tuh nggak mempan. Oh, tukang sihir dia. Nggak mempan lagi. Yang dibawa oleh Nabi itu hanya dongeng-dongeng masa lalu. Nggak mempan lagi, diembargo. Nggak mempan lagi, ini mau dibunuh sehingga hijrah. Itu Nabi, Masya Allah. Jadi labelisasi itu sudah dari dulu kerjaan orang Yahudi. Begitu, labelisasi kepada Nabi. Nah sekarang juga nggak aneh kalau soalnya Muslim ekstrim kan, radikal, macam-macam gitu kan, subhanallah. Nah kita memang perlu ini baru judulnya doang ya, hijrah ya. Ya Allah, ini apalagi ini yang diam silent tapi bahayanya luar biasa nih. Apa Pak? Ketahanan keluarga kita. Masya Allah. Ketahanan keluarga Muslim hari ini. Walaupun pernikahan dinaikkan nggak boleh di atas di bawah 19 tahun, kecuali karena eksidentil. Malah ternyata data eksidentilnya lebih banyak dari pernikahan. Coba bayangkan ini, Masya Allah. Oh ya, paham ya Kak eksidentil ya? 17 tahun terpaksa dinikahkan, lawang hamil duluan. Ya Allah, akhirnya dikeluarkan tuh surat nikah tadi karena kecelakaan, eksiden. Ya Allah, ini luar biasa. Jadi ketahanan keluarga, apalagi survei belakangan nih. Jadi yang perkenalannya cepat singkat, pernikahannya juga cepat dan singkat. Oh, Masya Allah, kayak apa itu keluarga kita? Subhanallah, belum lagi LGBT yang silent tapi ya Allah. Apalagi sudah merambah ke kampus. Nah kalau kampus-kampus mindset anak-anak muda itu senang dengan pasangan hidupnya, pasangan hidupnya, senang dengan sesama. Kan kayak apa itu LGBT? Lama-lama yang ketularan itu siapa? Dosennya. Nah kalau sudah dosen di satu ini kan sudah puncaknya pendidikan, itu kan di kampus. Nah kalau dosennya sudah kena penyakit LGBT, apalagi yang diharapkan habis. Ya, sudah ketahanan keluarganya rentan, gitu ya, subhanallah. Kemudian apalagi di pendidikannya juga hancur. Ini bukan sedang sedang tidak biasa-biasa di negeri kita, Masya Allah. Apalagi belakangan tuh muncul tuh daerah-daerah menurunkan UMR, mengundang. Padahal sebenarnya itu menjatuhkan nilai buruh. Turun kok gajinya. Padahal kebutuhannya mestinya naik gitu kan. Ya Allah, ini luar biasa. Kita ini sedang sudah. Tapi ya insya Allah lah, Allah Maha Kaya. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin, kan begitu ya insya Allah ya. Mari nggak boleh pesimis. Nah, makanya kita ya mestinya masjid seperti Nabi hijrah, setelah hijrah bangun masjid ini menjadi komunitas, menjadi apa? Menjadi recovery untuk membangkitkan lagi semangat kita berjihad. Recovery, maintenance, ini pemeliharaan semangat kita, maintenance kan. Taklim itu kan tujuannya itu toh maintenance, pemeliharaan. Supaya apa? Semangat jihad kita terpelihara, semangat ibadah kita terpelihara, semangat apalagi zikir kita terpelihara, semangat dekatnya dengan Allah semakin terpelihara. Itu taklim namanya, maintenance tujuannya.
Yang kedua recovery, ya kan? Coba dibanjiri kita dengan berita-berita, banjir mana-mana, mindsetnya berubah. Begitu taklim kembali lagi recovery. Oh ya Allah, hidup itu mau kemana kalau nggak pada akhirnya ibadah, ya kan? Pak Tukimin ditugasi dari apa nih pekerjaan, ditugas ini Pak Tukimin ke Lampung. Kira-kira pulang dari sana laporan nggak? Laporan nih kerjaan saya begini, perjalanannya begini, di sana ngapain begini. Lah kita orang manusia itu di dunia tugasnya ibadah. Nanti lapor pasti nggak mungkin nggak lapor. Udah ibadah sudah ini. Nah, namanya recovery. Kita kembali, mengingat mau ngapain di dunia ini, masya Allah, ya kan? Habis ya? Oh belum, ya kan? Ya, maka dari sinilah kita yang ketiga tujuan taklim adalah pengembangan. Jadi ada hal-hal baik yang inovatif yang bisa kita kembangkan. Itulah tujuan adanya taklim, subhanallah. Dan dari sinilah kemudian kita ketemu ilmu dalam hidup itu ya namanya. Pengen mudah apa pengen susah, gampang itu. Insyaallah. Pengen hidupnya susah, gampang. Gampang jalannya dekat Tuhan. Pengen mudah juga gampang. Dan hidup itu nggak ada yang namanya hebat sendiri, semuanya ada ketergantungan. Makanya inna sa'yakum lasyatta. Usaha kamu itu beda-beda. Jangan bangga sebagai pedagang kemudian sukses, dia tergantung dengan orang lain, distributor. Distributor juga tergantung dengan produksi. Jadi nggak ada orang yang hebat. Masjid ini bukan karena hebat seorang. Ada imam sholatnya, ada apa lagi? Kebersihan. Sholatnya bagus, rajin, tapi kotor, gak enak. Nasya'yakum, hidup itu memang tadi nggak ada yang merasa hebat. Semuanya karena kebersamaan. Nah, maka Allah terangkan, fa'amma man a'ta. Nah ini rumus hidup nih kalau pengen mudah. Barang siapa yang memberi. Terus wattaqa, wa amman a'ta wattaqa. Siapa yang hidupnya hati-hati. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan yang baik. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan dia kepada kehidupan yang paling mudah dijalani. Ini bahasa Arab mudah itu sahal, ada juga yusrun. Kalau sahal itu mudah, kalau yusrun di atas mudah, sangat mudah. Jadi kalau pengen hidup itu dimudahkan oleh Allah sampai pada tingkat yang sangat mudah, 3 tadi syaratnya. Atau memberi. Nah, makanya Islam itu dalam hukumnya itu kewajiban dulu baru hak. Bukan hak dan kewajiban. Ya kan? Kalau Islam. Nah, Masya Allah. Kalau bertakwa Allah beri. Nah, memang Islam itu mengedepankan kewajiban. Bukan mengedepankan hak. Laksanakan kewajiban. Siapa yang memberi? Wattaqau. Kemudian siapa yang hati-hati dalam hidupnya? Kemudian apa lagi? Wasaddaqa bil husna. Akan Allah berikan kehidupan mudah baginya. Begitu. Mau yang susah? Dijelaskan lagi. Fa amma man bakhila. Siapa yang bakhil? Tuh kan? Lawannya a'ta. Terus fa amma man bakhila. Wastagna. Nah, wastagna itu nggak ada kata wastagna kalau kita baca, adanya dalam surat Tabak itu tentang Abu Lahab, ya kan? Dulu sudah saya terangkan. Apa Allah terangkan kok ada surat Abu Lahab? Apa sih istimewanya Abu Lahab kok sampai muncul di surat itu? Walaupun negatif, ya kan? Itu menggambarkan mahalnya hidayah. Abu Lahab paman Nabi, hidupnya bertanggaan dengan Nabi. Secara sosial bangsawan dan orang terhormat. Bangsanya orang Arab, sejalan dengan wahyu yang turun Arab. Kok enggak dapat hidayah? Berarti betapa mahalnya itu hidayah. Jadi kalau kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab, menggambarkan Masya Allah betapa mahalnya itu hidayah. Lah Abu Lahab yang paman Nabi saja enggak dapat itu hidayah. Lah kok kita ulama juga bukan, hafiz juga enggak, keturunan kiai yo ora gitu. Ngaji Quran ya belum pasti. Alhamdulillah dapat
hidayah. Lah Abu Lahab paman Nabi, tetangga Nabi, orang Arab terkenal. Lah kok nggak dapat hidayah? Alhamdulillah. Kan begitu ya. Nah, jadi syaratnya nih kalau pengen hidupnya susah, bakhil yang pertama. Yang kedua merasa cukup. Ya kan? Ma'agna. Jadi disebutkan ma'agna. Jadi orang yang paling merasa cukup, gak butuh orang lain, yaitu Abu Lahab contohnya. Jadi dia dianggap hebat sendiri, menang sendiri, sukses sendiri, padahal gak begitu. Itulah Abu Lahab. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu. Maka akan kami mudahkan dia kepada kehidupan yang sangat susah. Usrun itu paling susah. Sa'id, nah itu juga susah. Ta'ab itu juga capek. Tapi kalau usrun sangat susah. Nah, begitu ya Allah. Jadi kira-kira ya para ikhwan. Itu kan pilihan toh. Nah, apa tadi judulnya? Hijrah sampai kemana-mana nih. Udah ngajinya setahun libur, gitu ngaji hijrah lah. Apa? Hijrah yang artinya pindah apa tadi? Hijrah makani. Hijrah yang maknanya berubah maknawi. Orang yang mau berhijrah dapatnya apa? Satu, relasi yang luas, rezeki yang banyak, rahmat dalam kehidupannya. Maka nyeselah kalau orang nggak mau berubah menjadi lebih baik, begitu ya. Subhanallah dalam hidup. Nah, kita manfaatkan usia yang Allah berikan. Ingat-ingat tuh, karena memang usia satu nikmat yang sangat berharga. Dua, diberikan sama, tinggal pemanfaatannya saja. Yang ketiga, berjalan sangat cepat. Yang keempat, kalau sudah berlalu nggak akan pernah kembali. Hijrah. Lawang Nabi saja hijrah, kok kita nggak hijrah? Sahabat Nabi saja hijrah, berubah kok. Allah tidak akan merubah nasib setua kaum kecuali dia mau merubah dirinya sendiri. Begitu. Pagi-pagi ya sambil jalan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Amalan kecil tapi menambah kebaikan. Timbangannya berat. Berapa kali hitung sendiri ya, keliling ini sambil menikmati masa pensiun keliling. Subhanallah wa bihamdihi. Sebelum nampir ke nasi uduk. Nah, selesai itu bosan sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Wah, udah bahagia sekali, Masya Allah. Ya kan? Boleh jadi nih justru pengajian kayak gini nanti yang menjadi amal jelas bagi kita. Karena dicatat, pasti nggak mungkin nggak dicatat. Ya kan? Kalau kita bisnis belum tentu. Ya kalau bisnisnya niatnya baik, jalannya benar insya Allah. Nah kalau sudah ngaji, nyesel nanti. Protes Pak Tukimin nanti sama DKM. Kalau tahu pahala ngaji kayak gini ya Allah, kenapa dulu nggak setiap hari? Nah gitu kira-kira. Tapi nanti di akhirat gitu ya. Kalau di sekarang kayaknya kemarin baru taklim, udah taklim lagi ya. Itu kalau di dunia begitu. Tapi nanti kalau di akhirat, orang yang ibadahnya banyak saja nyesel. Apalagi yang ibadahnya sedikit, begitu. Ya memang begitu Pak kira-kira. Dunia itu ya begitu. Ya Allah, kayaknya baru maghrib udah isya lagi. Kan gitu toh? Ya Allah, cepat sekali membosankan. Tapi nanti di akhirat, kok dulu sholatnya cuma 5 kali ya sehari. Di akhirat, begitu. Begitu pula infak nih. Kalau infak, zakat. Infak itu kelihatannya kecil nih, 50.000. Terbayang-bayang terus tuh namanya infak. Ya Allah, tadi sudah infak Bu 50. Kayaknya gede banget itu yang namanya infak. Ya kan? Tapi kalau semuanya jalan-jalan nih, mampir yuk kemana? Mampir tuh ke bakso. Orang dua saja sudah 60.000. Pak, boros amat 60.000 beli bakso sekali-kali ini. Ya, kan gitu. Subhanallah. Ya Pak ya? Ini apalagi zakat, duitnya 7 juta, gede 250. Ya Allah. Coba kalau hajatan nih Pak Tukimin mau hajatan, megang 50 juta sekarang kecil apa besar? Enggak terbayang. Ya Allah, kecil amat padahal 50 juta. Tapi kalau sedekah ke masjid 100.000 itu terbayang terus loh. Itulah hebatnya setan di situ, ya Allah.
Nah, termasuk ngaji ini, ya Allah. Ya. Ngaji juga begitu. Hanya kok ya baru taklim ngaji kemarin ngaji lagi. Padahal nanti di akhirat ya Allah. Orang yang melipir-melipir, hadis nih Abu Dawud. Ada apa sih itu? Oh, pengajian, melipir-melipir dia. Itu aja diampuni oleh Allah. Karena melipir-melipir ke majelis taklim. Apalagi yang niatnya memang ngaji, diampuni oleh Allah. Meskipun tidur diampuni. Gitu kira-kira. Tapi ini nggak ada yang tidur, malaikat semua. Wah, diampuni. Malaikat itu ada job disk-nya malaikat masyaun. Malaikat yang kerjanya jalan-jalan. Job disk malaikat. Ada yang job disk-nya masyaun jalan-jalan. Dia jalan-jalan ngapain? Hanya mencari majelis taklim. Begitu ketemu majelis taklim, ngumpul semua tuh malaikat. Sayapnya sampai ke langit. Wah, luar biasa. Ya, jadi kalau masih nggak mau taklim itu kebangetan gitu ya. Ya Allah, kira-kira begitu. Waktu habis ya? 3 menit. Ada yang mau tanya? Apa judulnya tadi? Judulnya apa? Hijrah. Baru judulnya doang ya. Hijrah. Dapat ilmunya. Karena ini kan sebenarnya sirah nabawiyah. Mesti yang kita gali itu hikmah-hikmah di balik sirah itu, bukan hanya pure ansih perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya perjalanan Nabi Muhammad hanya mengkisahkan perjuangan membela agama Allah yang pasti menang. Cuman jelas membela agama Allah. Nah, kalau Indonesia ini ingin menang, maka tadi sandarkan pengalaman sejarah kita dulu. Menangnya karena pertolongan Allah yang enggak logis menjadi logis. Begitu kira-kira. Bambu runcing lawan meriam, menang. Begitu. Nah, sekarang juga demikian. Bagaimana supaya menjadi baldatun thayyibatun warabul, orientasinya tadi bangun masyarakat yang islami dengan akidah yang baik, ibadah yang baik dan akhlakul, insya Allah menang kita. Nah, gitu ya. Ya, Fadol. Ya. 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 Ya hijrah harus dengan ilmu. Maka saran saya ya nanti yang kajian hadis itu ngaji tentang bagaimana sholat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti amin. Ida ammanal imam, apabila imam amin, fa aminu nih pakai fa, maka ucapkanlah. Jangan sampai balapan. Imamnya belum ya belakang udah min. Nah, jangan dulu. Ini belajar memang harus ngaji. Nah, jadi terkait dengan sholat para ikhwan, ini imam juga harus jelas amin. Maka ada para ulama memutuskan imam ngomong a dulu baru makmum ikut a. Jangan sampai walat dolin, imamnya masih tarik nafas, belum amin, sana sudah min. Nah, kan gitu. Namanya contoh. Tapi kalau nggak dibaca hadisnya ya nggak paham, ya kan? Tapi kalau dibaca hadisnya, apabila imam mengucapkan amin, baru makmum ngikutin amin. Maka ada hadis, siapa yang menyamai aminnya imam, maka nanti Allah akan memberikan apa? Nah, macam-macam itu hadisnya banyak sekali. Ya udah satu saja terkait dengan sholat. Jangan sampai mendahului gerakan imam termasuk amin. Tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.